rumor-rumor beredar luas dengan bisik-bisik tentang potensi kembalinya Paul Pogba ke Manchester United. Gelandang Prancis itu, yang sebelumnya menghabiskan 6 musim di Old Trafford, dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan Ruben Amorim. Yang semakin memanas, laporan menunjukkan bahwa Manchester United bersedia menawarkan Pogba kontrak berdurasi 1 tahun. Namun, klub tersebut dikatakan hanya tertarik untuk menegosiasikan gaji pokok yang rendah dengan penekanan kuat pada bonus terkait kinerja. Masa kerja Pogba sebelumnya di Manchester United tidak menentu. Meskipun ia menunjukkan bakatnya yang tak terbantahkan, konsistensi seringkali luput darinya, dan hubungannya dengan klub dan para pendukungnya terkadang tegang. Meskipun demikian, kemungkinan kembalinya ia telah memicu percikan rasa penasaran di antara para pendukung setia United. Fakta bahwa Pogba telah mengadakan pembicaraan dengan Ruben Amorim merupakan perkembangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sang manajer terbuka terhadap gagasan untuk membawa pemain Prancis itu kembali ke Old Trafford, dan bahwa Pogba sedang mempertimbangkan kemungkinan bekerja di bawah bimbingan Amorim. Pendekatan taktis Amorim dan kemampuannya untuk mengelola pemain besar bisa menjadi faktor kunci dalam membujuk Pogba untuk kembali. Struktur kontrak yang diusulkan, dengan gaji pokok yang rendah dan bonus terkait kinerja, merupakan pendekatan yang menarik dari Manchester United. Hal ini menunjukkan bahwa klub berhati-hati dalam berkomitmen pada kesepakatan bernilai besar tanpa memastikan performa dan kebugaran Pogba. Struktur yang syarat bonus akan memberi insentif kepada Pogba untuk tampil sebaik-baiknya dan berkontribusi pada keberhasilan tim. Ruben Amorim terlihat frustrasi di pinggir lapangan saat Manchester United bermain imbang 2-2 melawan Everton. Pemandangan yang selalu hadir sejak ia menukangi MU. Itu bukanlah respons yang diharapkan Ruben Amorim setelah kekalahan minggu lalu dari Tottenham. Kunjungan terakhir Manchester United ke Goodison Park menghasilkan 45 menit yang buruk, di mana setan merah beruntung hanya tertinggal 2 gol di babak pertama. Pembicaraan tim Amorim di istirahat babak pertama difokuskan pada pemain yang berpegang pada rencana permainan, dan hasilnya adalah penampilan babak kedua yang jauh lebih baik, yang dipimpin oleh Bruno Fernandes dalam peran lini tengah yang lebih dalam. Manuel Ugarte menyelesaikan comeback, dan Amorim ingin mengambil sisi positif dari penampilan babak kedua. Namun, 45 menit pertama mengkhawatirkan, dan Amorim mengecam penampilan United yang lemah. Bahkan sebelum Everton mencetak gol pembuka, Amorim sudah terlihat sangat marah di pinggir lapangan. Memulai pertandingan dengan buruk telah menjadi pola yang mengkhawatirkan di bawah asuhan Amorim, dan United hanya bertahan selama 19 menit sebelum Beto memecah kebuntuan pada Sabtu sore. Sebelum itu, bos United itu jauh dari kata senang dengan penampilan timnya. Fans pendukung tim tamu melihat satu momen yang merangkum rasa frustrasinya. 5 menit sebelum pertandingan pembuka, Amorim kehilangan ketenangannya dan berlutut di pinggir lapangan setelah melihat begitu banyak ruang yang diberikan kepada Beto. Meskipun mengidentifikasi masalahnya, instruksi Amorim jelas tidak sampai kepada para pemain. Beberapa saat kemudian Beto diberi kesempatan lagi di kotak penalti, setelah beberapa kali upaya konyol untuk menghalau bola. Sekali lagi, kesalahan individu yang merugikan United, namun Amorim akan menghadapi lebih banyak pertanyaan yang ditujukan pada taktiknya. United tampak tidak terorganisir dan tidak berdaya di babak pertama, namun performa berubah setelah Amorim menegaskan kembali rencana permainannya kepada para pemain di babak pertama. Segitu dablekkah para pemain MU sekarang? Manchester United tengah mengkhawatirkan kebugaran Nosair Mazraoui menjelang pertandingan melawan Ipswich Town, menurut sumber ESPN. Mazraoui mengalami cedera lutut saat bermain imbang 2-2 dengan Everton pada Sabtu.
ia akan menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin, sebelum keputusan diambil mengenai apakah ia dapat tampil melawan Ipswich di Old Trafford pada Rabu. Pelatih kepala Ruben Amorim awalnya berencana mengganti Matthijs de Ligt dengan Leny Yoro pada akhir pertandingan Sabtu, tetapi terpaksa menarik Mazraoui pada menit ke-70, setelah ia mengeluhkan rasa tidak nyaman di lutut kanannya. Ia menerima perawatan di ruang ganti setelah pertandingan dan akan diperiksa lagi pada Senin. Kehilangan Mazraoui akan menjadi pukulan lain bagi Amorim. United kehilangan Amad Diallo dan Kobbie Mainoo karena cedera jangka panjang minggu lalu, sementara Luke Shaw, Mason Mount, Lisandro Martinez, Toby Collier, Altay Bayindir dan Jonny Evans juga cedera. Mazraoui telah menjadi pemain kunci musim ini setelah pindah dari Bayern Munich musim panas lalu. Pemain berusia 27 tahun itu telah tampil 38 kali di semua kompetisi dan hanya gagal menjadi starter dalam 2 pertandingan sejak kedatangan Amorim pada bulan November. Hanya Andre Onana, Bruno Fernandes dan Diogo Dalot yang bermain lebih banyak di Liga Primer untuk United musim ini. Hasil imbang dengan Everton membuat United berada di posisi ke-15 dalam klasemen. Dengan raihan 30 poin yang sama dengan West Ham di posisi ke-16. Tim asuhan Amorim akan menghadapi Ipswich pada hari Rabu, sebelum pertandingan putaran kelima Piala FA mereka dengan Fulham pada tanggal 2 Maret. Pemain Manchester United dan Everton melanjutkan pertikaian panas mereka di lorong setelah hasil imbang 2-2. Gol dari Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte melengkapi comeback 2 gol untuk Manchester United pada Sabtu sore, yang menyiapkan beberapa menit terakhir di mana Setan Merah tampak paling mungkin untuk menang. Namun, penggemar United dibuat bingung ketika Andy Madley menunjuk titik putih di waktu tambahan menyusul insiden yang melibatkan Harry Maguire, Matthijs de Ligt, dan mantan kapten United Ashley Young. VAR akhirnya membatalkan keputusan penalti setelah tayangan ulang menunjukkan yang melakukan diving. Ruben Amorim dan David Moyes tidak setuju dengan keputusan tersebut, sementara pakar membela keputusan penalti VAR. Namun, insiden berlanjut setelah peluit panjang dibunyikan. Tampaknya ada percakapan panas antara pemain United dan asisten pelatih Everton, Seamus Coleman, setelah pertandingan berakhir, dan tampaknya hal itu terus berlanjut di lorong. Setelah penampilan United yang menyedihkan di babak pertama, Bruno Fernandes terlibat dalam pertengkaran di pinggir lapangan dengan legenda Everton. 45 menit yang menegangkan pun terjadi, dan kedua pemain sama-sama terpacu adrenalin setelah akhir pertandingan yang kacau. Menurut The Athletic, para pemain berselisih setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan dan di lorong 2 mantan kapten MU bertikai. Maguire bertengkar dengan Young karena keputusan penalti di menit-menit terakhir. Maguire jelas geram dengan kelakuan yang tercela, meski itu lumrah dilakukan yang selama ia berseragam merah. Maguire menjadi salah satu dari 3 pemain terburuk United saat melawan Everton setelah melakukan beberapa kesalahan pertahanan. Maguire tampil mengesankan dalam beberapa minggu terakhir, tetapi penampilan buruknya di Goodison Park mengkhawatirkan. Pemain sayap Manchester United, Antony yang dipinjamkan ke Real Betis, melanjutkan start luar biasa di Spanyol sebelum ia menerima kartu merah yang disesalkan. Antony mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan pertamanya di La Liga, dan bahkan menambah total tersebut saat Betis menang 2-1 atas Getafe. Semuanya berjalan baik bagi Antony, sampai ia terbang dari belakang, dan kakinya mengenai bek yang tidak menduganya. Mengambil bola dari serangan ke gawangnya sendiri, ia berjuang melawan 1 pemain Getafe untuk mendapatkan kembali bola, mengalahkan pemain lain dengan sentuhan yang hebat, lalu berlari sepanjang lapangan untuk memberi umpan kepada Isco untuk gol pembuka. Pemain Brasil itu berada di alam mimpi, terutama ketika Isco mencetak gol kedua pada menit ke-77, tetapi kemudian di waktu tambahan ia menjadi terlalu bersemangat.
gagal menangkap bola ke depan, bek kiri Omar Alderete merebutnya dan mengopernya kembali ke kipernya. Tetapi begitu umpan itu lepas dari kakinya, Antony terbang dari belakang dengan dua kaki. Alderete menghantam rumput dengan kesakitan, dan sesaat tampaknya Antony juga merasakan hal yang sama. Namun, dengan cepat menyadari nasibnya, ia duduk dan melihat wasit mendatanginya dengan kartu merah. Pengusiran itu merupakan kartu merah langsung pertama dalam karirnya, setelah 2 kali dikeluarkan dari lapangan, karena 2 kartu kuning untuk Sao Paulo dan Ajax. Waktu kartu merah itu tidak bisa lebih buruk lagi, dengan Betis menjamu Real Madrid pada hari Sabtu, dengan harapan dapat membuat kejutan dan membantu mereka menuju sepak bola Eropa.